Shalom dan selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi, edisi Sabtu 3 April 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Markus 15 ayat 42 sampai 47. Dan tema kita saat ini mengalahkan maut. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini Engkau mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami menikmati sukacita atas anugerah Tuhan itu. Dan pagi hari ini kami akan mendasari perjalanan hidup kami lewat firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami buka pikiran-pikiran kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan boleh dimampukan melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Mengalahkan maut, untaloi kamatian. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa orang mengalami kematian secara tiba-tiba. Mungkin kita pernah bertemu seseorang lalu berbincang satu sama lain, dan beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa orang itu telah meninggal. Mendengar berita tersebut, maka sesaat kita tidak percaya sebelum memastikan sendiri kebenarannya. Kematian Kristus di kayu salib membuat Pilatus terkejut dan tidak percaya. Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus telah disalibkan karena dialah yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kematian Yesus di atas kayu salib terjadi begitu cepat dari biasanya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Pilatus memanggil kepala pasukan, yakni pejabatnya sendiri, dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Kepala pasukan itu dapat meyakinkan Pilatus bahwa Yesus sudah mati karena ia melihat secara langsung bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Pilatus telah percaya bahwa Yesus benar-benar telah mati, maka permintaan Yusuf orang Arimatea untuk meminta mayat Yesus dikabulkan oleh Pilatus. Yusuf sendiri merupakan anggota majelis besar yang terkemuka yang menantikan kerajaan Allah. Ia memberanikan dirinya meminta mayat Yesus, menurunkannya dari salib, mengafaninya dengan kain lenan yang telah dibelinya, dan membaringkan Yesus dalam kubur. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Peringatan akan hal itu menyadarkan kita bahwa kematiannya adalah kematian yang tidak sia-sia. Yusuf dengan penuh kasih menguburkan Yesus. Kita dengan penuh rasa syukur menerima cinta kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Maka dengan anugerahnya yang sungguh luar biasa itu, mari kita hidup menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami diberikan anugerah, kami diberikan kemurahan oleh Tuhan.
lebih dalam lagi bahwa kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami semua. Kami mensyukuri bahwa anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami semua dalam pengorbanan Kristus di kayu salib mati, tetapi bangkit dan naik ke sorga, dengan mengalahkan kuasa maut. Itu menjadi keyakinan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh untuk menghidupinya terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk keberlangsungan kehidupan kami hari ini dan keluarga kami. Tuhan berkati, jaga dan lindungilah kami ya Bapa, jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, sehingga kami boleh memaknai kasih karunia Tuhan di hari ini dalam merayakan Sabtu Sunyi, dalam menghayati kematian Yesus, tetapi bahwa pada waktunya ia akan bangkit sebagaimana yang disaksikan pada perayaan Paskah. Tuhan Allah, peliharakan seluruh jemaat-Mu hari ini dalam berbagai kesibukan mereka, dalam berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami sukacita karena pertambahan usia keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Menghadapi pergumulan-pergumulan, Tuhan topang anak-anak-Mu. Berkati orang-orang tua kami dalam masa tua menikmati masa pensiun, mereka tetap sehat, mereka tetap dalam kondisi baik dan terus-menerus memuliakan Allah. Peliharakan pemerintah kami, berikan hikmat untuk menghadapi berbagai persoalan di negeri ini, masalah pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Kami percaya dalam kuasa Tuhan ada waktu di mana pandemi ini berlalu dari kehidupan kami. Berkati pemerintah dalam melaksanakan vaksin, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, Tuhan berkati menjadi garda terdepan. Bahkan kami semua tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Peliharakanlah hidup kami hari ini, dan senantiasa menjadi kehidupan yang memuliakan Allah. Ini syukur dan doa kami bersama, kami naikkan padamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat memasuki Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati.